Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi komentar berita kali ini kita akan mengomentari salah satu dari survei Bank Indonesia tiap bulan yang dipublikasi yang disebut dengan survei penjualan eceran. Dipublikasi 2 hari yang lalu, disebut judulnya dirilis itu adalah survei penjualan eceran November 2024, penjualan eceran diperkirakan meningkat. Nah, ini memang khas Bank Indonesia ya. Hampir seluruh rilisnya, bukan hampir saya kira, seluruh rilisnya selalu memilih kalimat-kalimat yang mempersuasi untuk pembacanya itu mendapatkan kesan positif bahwa keadaan baik, keadaan akan membaik. Kalau sedikit memburuk, yang ditampilkan adalah daya tahan masih baik, masih kuat, seperti itu. Mari kita baca ya rilisnya tersebut. Nah, kinerja penjualan eceran diperkirakan meningkat pada November 2024. Hal ini tercermin dari indeks penjualan real ya, IPR singkatannya, November 2024 yang diperkirakan mencapai 211,5 atau tumbuh 1,7% year on year, berarti dari November tahun lalu. Nah, lebih tinggi ini daripada pertumbuhan bulan sebelumnya, maksudnya lebih tinggi dari pertumbuhan bulan Oktober. Nah, selanjutnya dijelaskan penjualan eceran terutama didorong oleh kelompok bahan bakar, kendaraan bermotor, suku cadang, dan aksesori, serta subkelompok sandang. Secara bulanan, berarti nanti November dibandingkan Oktober itu diperkirakan tumbuh 0,4%. Nah, tetapi sebenarnya dari paragraf berikut kita paham yang data November 2024 itu adalah perakiraan, meskipun perakiraan berdasar survei. Jadi belum terjadi, jadi mereka belum punya data nih penjualan eceran 2024. Yang ada adalah penjualan eceran Oktober 2024. Nah, di paragraf kedua itu, pada Oktober 2024, IPR tercatat 210,6 ya, atau tumbuh 1,5% year on year, berarti naik 1,5% dibandingkan Oktober 2023. Nah, diakui itu tidak setinggi pertumbuhan pada bulan sebelumnya, September. Nah, pertumbuhan pada bulan Oktober terutama didorong oleh meningkatnya penjualan sejumlah kelompok. Masih mirip tadi dengan November nanti, perakiraan November, yaitu kelompok suku cadang dan aksesori, bahan bakar kendaraan bermotor, dan subkelompok sandang. Nah, tetapi di paragraf ini dikatakan oleh Bank Indonesia sendiri, secara bulanan, penjualan eceran pada bulan Oktober ini yang sudah terjadi ya, yang tadi di atas kan yang diperkirakan. Itu sebenarnya kontraksi. Kontraksi artinya dia lebih sedikit dari bulan sebelumnya. Meskipun tipis, 0,01%. Dalam kurung MTM. MTM itu singkatan month to month ya. Nah, tetapi disebutkan bahwa ini membaik dibandingkan bulan sebelumnya. Jadi September, itu bulan September kemarin, itu kontraksinya sampai 2,5%. Nah, dijelaskanlah apa yang mendorong perbaikan itu. Lalu, rilis menyebut juga dari sisi harga, itu tekanan inflasi 3 bulan yang akan datang pada Januari 2025 meningkat. Jadi ini Bank Indonesia sudah memperkirakan bulan-bulan ke depan ini inflasi akan meningkat. Itu bagian dari hasil survei, karena survei ini tidak hanya soal penjualan eceran, tapi juga subnya ada soal ekspektasi dari penjual eceran, harga nanti berapa. Itu sebetulnya isi rilisnya. Nah, rilis ini disertai lampiran. Saya selalu ingatkan para subscriber dari kanal ini, rilis begini pasti ada lampirannya. Nah, dalam rilis dia mau tidak mau, Bank Indonesia, bukan mau tidak mau ya, pilihan strategi komunikasinya adalah memberikan tone yang selalu positif. Nah, kita kalau mau lebih jeli ya kita baca dokumen yang lebih panjang lebarnya, terutama angka-angkanya. Nah, sebenarnya dilampiri. Nah, sebelum ke sana ini ada infografisnya. Saya kira ini bagus dari Bank Indonesia, selalu disertai infografis. Jadi kalau kita mau baca cepat, nggak harus baca rilisnya, lihat infografisnya. Kalau ada waktu kita dalami lagi dengan, nah ini dokumennya 10 halaman lampirannya. Judulnya survei penjualan eceran. Oktober 2024 judulnya ya. Jadi kan November tadi di dalamnya adalah masih perakiraan. Nah, ada highlight ini berarti ringkasan dari dokumen ini di 3 paragraf itu. Realisasi IPR itu adalah indeks penjualan real ya.
Jadi keseluruhan barang gitu, menurut versi survei ini. Karena dia indeks, pasti ada tahun dasar. Ketika disebut indeks penjualan real tahun bulan Oktober 2024 adalah 210,6, itu tahun dasarnya 2010. Nah, jadi tahun 2010 itu 100. Maka baca sederhananya 210,6 ini adalah ya 2 kali lipat lebih sedikit dibandingkan penjualan tahun 2010. Tapi jangan lupa ya, berarti 14 tahun yang lalu. Lalu ada perakiraan EPR, ini berarti yang November tadi. Lalu ada soal inflasi. Nah, saya perlihatkan aja tanpa membaca secara rinci. Nah, begini dokumennya. Ada penjualan eceran di Oktober 2024 dijelaskan. Di sini lebih cool ya, istilah saya lebih cool, lebih dingin dibandingkan rilis. Rilis itu kan ada persuasi yang sifatnya menyatakan ini suasananya positif. Kalau di sini lebih dingin lah ya, lebih menyatakan aja apa yang naik, apa yang melambat. Nah, dibaca saja. Nah, kalau nanti yang pengen membacanya secara grafik, itu ada gambar grafik yang disajikan. Ini 2 ya. Ada grafik 1 tentang indeks penjualan real, grafik 2 soal pertumbuhannya. Nah, lalu ada grafik perakiraan dan seterusnya. Lalu nanti ada komponen kelompok. Kelompoknya itu ada berapa? 7 kelompok. Ini hati-hati ya, kalau BPS yang inflasi itu berapa? 11 kelompok ya. Kalau ini 7. Kalau PDB 17. Nanti perlahan-lahan kalau kita sering melihat ini, kita bisa memahami dan nanti ada hubungannya satu dengan yang lain. Jadi ini hasil survei yang dianalisis. Nah, kemudian ada soal daerahnya juga, kota-kota, ada perakiraan ke depan, dan yang penting ini ada grafik-grafik lampiran dan ada tabel lampiran. Kalau yang perlu kita baca ini metodologi nih. Nah, saya besarin sedikit. Jadi dijelaskan secara ringkas. Tapi nanti kalau kita mau tahu surveinya yang lebih penjelasan tentang SP-nya, ada namanya metadata survei ya. Tapi ini sudah mewakili nih. Survei penjualan eceran merupakan survei bulanan yang dilaksanakan sejak 1999 loh, September. Dan bertujuan untuk memperoleh informasi dini mengenai arah pergerakan PDB. Nah, ini dalam konteks Bank Indonesia, dia biar bisa memperakirakan nanti PDB arahnya meningkat atau malah kontraksi, atau kalau meningkat kira-kira peningkatannya berapa dari sudut penjualan eceran. Januari 2015 itu dilakukan terhadap 700 pengecer respondennya ya di 10 kota. Nah, kemudian diperbaiki lagi pada tahun 2010 itu sudah naik jumlah responden dan seterusnya, tapi di sini tidak dijelaskan. Jadi intinya ini adalah survei Bank Indonesia terhadap responden yang merupakan pengecer. Itu ringkasannya. Mari kita lihat bagaimana media memberitakan ini. Nah, itu kan 2 hari yang lalu. Nah, beberapa media memberitakan, misalnya TV One baru kemarin memberitakan survei BI ungkap penjualan eceran meningkat di 2024. Jadi jurnalisnya ini sudah melihatnya dari sudut judul dari rilis ya. Mudah-mudahan jurnalis TV One itu baca yang 10 halaman tadi. Tapi nampaknya kalau saya klik tadi itu lebih melihat dari rilis itu. Nah, bisnis.com kemarin 2 kali dia memuat. Nah, yang di berita kemarin itu BI bisnis.com, BI indeks penjualannya tumbuh tipis 1,5% per Oktober 2020. Jadi highlightnya masing-masing. Nah, antara ini straight news ya, tapi ini ada kaitan berita antara dengan rupiah terhadap survei penjualan eceran. Nah, bisnis.com juga 2 hari yang lalu sudah menyebut berita itu dan seterusnya. Nah, tapi untuk kali ini saya cukup terkejut ya, tidak banyak media yang memberitakan tentang survei ini, jadi tidak terlalu viral lah. Ada bulan-bulan yang dimana mungkin beritanya cukup menarik buat jurnalis. Nah, sebelum saya akhiri komentar ini, saya ingin memperlihatkan tadi saya sudah mengolah yang ini survei tadi kan data sekian tahun, lalu ada gambar. Nah, kalau kita rajin itu nanti kita bisa menyambung data-data dari beberapa tahun. Nah, salah satunya yang saya buat sederhana begini. Sebetulnya saya sudah memiliki data set dari 2000 berapa ya, 10 sudah ada. Nah, ini kalau kita lihat grafik ini yang orange itu IPR tadi ya, indeks penjualan real ini berarti seluruh barang yang di survei dari 7 kelompok dari responden. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan diolah, maka
BI menyajikan ini loh penjualan real. Nah, caranya dibuat sebagai indeks dibandingkan dengan data dasar tahun 2010. Nah, nampak bahwa orange itu memang 210,6 tadi kan kita dengar pengumumannya. Nah, tetapi yang November itu sudah 211,5, saya tidak cantumkan. 215 malah. Jadi naik. Tetapi yang saya ingin katakan, itu tipis sekali itu. 210,6 itu kan pembulatan, aslinya 210,59. Nah, padahal di bulan sebelumnya, di bulan Oktober, itu 210,61. Jadi kalau dibulatkan seolah-olah tetap, sebenarnya ada sedikit penurunan dari 0,04%. Nah, begitu juga kita bisa lihat bahwa yang membuat indeks ini masih 200-an%, bisa disebut persen ya, 200-an, artinya 2 kali lipat dari itu, karena makanan, minuman, dan tembakau yang nyaris hampir 3 kali lipat dari 2010, di atas itu yang hitam. Jadi memang penjualan makanan, minuman, dan tembakau ini sekalipun kalau dilihat grafik itu ada naik turunnya dari bulan ke bulan. Nah, karena saya pada waktu pernah komen berita ini 2 bulan yang lalu, ada yang mengomentari, saya penjual makanan tapi saya merosot, hati-hati ya, ini kan data agregat seluruh penjualan makanan minuman, termasuk makanan kemasan segala macam. Jadi nggak bisa diukur dari hanya warung. Nah, tapi lihat grafiknya, dia memang memberi kontribusi terbesar dari 7 kelompok itu. Nah, kalau kita geser lagi, ada kelompok lain, kan ada 7 tadi. Ada kelompok perlengkapan rumah tangga. Nah, di antara subkelompok barang lainnya ada sandang. Jadi sandang ini tidak termasuk 7, tapi sub dari 7. Tapi menarik untuk dianalisis karena diberikan datanya oleh Bank Indonesia. Perhatikan, yang orange itu adalah IPR umum tadi, yang hitam adalah perlengkapan rumah tangga, yang biru adalah sandang. Nah, di sini mungkin bisa memberi isyarat terhadap pelemahan daya beli ataupun pelemahan penjualan secara umum. Pelemahan itu tidak harus berarti merosot nilainya ya, lajunya melambat juga pelemahan. Tadi kalau makanan kan kalau kita lihat kan dia lebih tinggi nih daripada umum. Nah, yang sementara khusus untuk rumah tangga dan sandang, itu rumah tangga itu 87,1, perlengkapan rumah tangga lainnya ya. Jadi berarti tidak termasuk sandang, tidak. Makanya ada pengecualiannya adalah yang sudah disebut di atasnya. Nah, maka kita melihat penjualan di bulan Oktober 2024 itu hanya 87% dari penjualan tahun 2010. Nah, kan bagaimana kita menggambarkan ini tidak sebuah kemerosotan. Secara khusus sandang. Nah, sandang itu 88,1%. Jadi orang beli baju, celana, alas kaki itu di tahun 2024 bulan Oktober itu hanya 88% dibandingkan tahun 2010. Nah, lebih ini lagi adalah barang budaya dan informasi komunikasi. Perhatikan tuh yang abu-abu itu. Jadi peralatan informasi dan komunikasi ini sempat jauh melampaui IPR ya. Artinya dia lebih menyumbang kepada IPR dibandingkan makanan minuman. Ya di tahun-tahun 2017, ini data baru 2017, itu sampai mencapai hampir 400% dari 2010. Jadi pada waktu itu masih penjualan pembelian alat informasi dan komunikasi ya bisa dibayangkan salah satu yang utama adalah HP ya atau tablet itu lihat. Tapi sekarang hanya 92,2, itu grafiknya juga tajam menurun. Jadi memang terjadi pemerosotan yang luar biasa dalam penjualan peralatan informasi dan komunikasi. Dulu mungkin orang beli HP asal keluar beli, sekarang bisa jadi nunggu rusak dan seterusnya. Nah, menarik juga adalah barang budaya dan rekreasi. Ini juga mengomentari, kan ada yang sempat komen itu di tayang ini tentang tema ini, tapi 2 bulan yang lalu. Tapi banyak orang antri beli tiket konser A, konser B. Oh, berarti kan maksudnya dia bilang nggak ada pelemahan. Nah, kalau dilihat ini kan agregat. Yang namanya barang budaya dan rekreasi itu nggak hanya konser. Orang rekreasi ke kebun binatang, orang rekreasi ke pantai, semua dihitung kan itu. Karena yang disurvei adalah penjual ecerannya. Tampak bahwa indeksnya 56,8. Jadi hampir separuh dari penjualan tahun 2010. Nah, dengan demikian saya tutup bahwa sampai Oktober 2024 ini, indeks penjualan real memberikan gambaran, terutama 1 tahun terakhir, itu pelemahan penjualan. Tanda petik juga dalam kurung pelemahan daya beli masyarakat. Ini mesti diwaspadai oleh pemerintah dan otoritas ekonomi keseluruhan.